Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Muhammad Irfan Maulana. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang network fundamental ya, yang dimana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP model. Nah, ada materi tambahan ya di network fundamental itu, yakni di timeline saya sudah tambahkan yakni TCP/IP model. Nah, kita bahas aja langsung ya. Untuk TCP/IP model ini merupakan arsitektur komunikasi dasar di jaringan internet. Nah, TCP/IP model ini bisa didefinisikan sebagai aturan ya dari kita cara untuk berkomunikasi antar vendor atau ISP. Nah, TCP/IP model mempunyai kepanjangan yakni Transmission Control Protocol atau juga Internet Protocol ya. Nah, protokol pada jaringan internet itu sebenarnya ada dua ya, yakni TCP/IP model dan juga OSI model. Tapi yang biasa digunakan oleh vendor dan oleh ISP itu biasanya dia menggunakan TCP/IP model karena dia lebih sederhana dibandingkan dengan OSI model. Nah, model ini menstandarisasi cara data digital dikemas, dikirim, dan diterima melalui jaringan komputer gitu. Jadi model ini menstandarisasi cara kita mengirim data pada digital ya, yang dikemas, dikirim, dan diterima. Nah, TCP/IP ini seperti yang saya bilang ya, lebih sederhana dibandingkan dengan OSI model. OSI model ini biasa digunakan oleh atau pada pembelajaran di sekolah maupun di kampus yang membahas tentang jaringan internet gitu. Nah, jadi secara garis besarnya untuk TCP/IP model ini salah satu aturan untuk berkomunikasi pada jaringan komputer gitu. Nah, untuk fungsi dari TCP/IP ini atau tujuan dari TCP/IP ini yang pertama ada memecah dan menyusun data, yakni memecah sebuah data yang berukuran besar menjadi potongan-potongan kecil atau paket agar lebih mudah nantinya untuk ditransmisikan. Lalu setelah itu dia akan menyusun kembali di komputer tujuan gitu. Jadi nantinya kita di sini ya bisa kita lihat, saya juga langsung bahas aja untuk cara kerjanya itu. Ketika si pengirim ingin mengirim paket data ya ke si penerima, dia untuk paketnya pada aturan TCP/IP akan dipecah dulu dari yang berukurannya besar menjadi potongan-potongan kecil gitu. Nah, yang nantinya dia akan di sini pada tujuan yang kedua yakni routing dan pengalamatan. Ini menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data melalui jaringan atau routing, yakni menggunakan alamat IP unik. Nanti ketika si paket-paket tersebut sudah disusun dan dipecah, dia akan diberi alamat IP atau Internet Protocol yang unik ya tentunya. Terus dia bakal dikirim melalui router dengan mencari jalur yang terbaik atau best path ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pengiriman andal atau reliable, yakni memastikan bahwa informasi yang diterima sama persis dengan yang dikirimkan gitu. Jadi si TCP/IP model ini bakal memastiin bahwasannya paket yang kita kirim ini sudah sesuai atau tidak dengan yang diterima oleh penerimanya gitu. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir yakni universal dan compatible, yakni mendukung komunikasi antar perangkat dari berbagai platform atau sistem operasi yang berbeda gitu. Jadi TCP/IP model juga mendukung misalkan operasi sistem si pengirim menggunakan Windows dan si penerima menggunakan Linux, dia bisa saling berkomunikasi gitu. Jadi mungkin secara garis besarnya seperti itu ya untuk cara kerja TCP/IP model.
Nah, selanjutnya di sini ada layer-layer pada kedua model aturan tersebut atau OSI model dan TCP/IP model gitu. Sini ada perbedaan layernya ya, atau layer yang digunakan. Ini mungkin agak berbeda. Kalau di OSI ini mempunyai 7 layer yang terdiri dari application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, akan tetapi di TCP/IP model dia lebih disederhanakan dengan mempunyai 2 versi yang berbeda, yakni yang original atau versi pertama, yakni mempunyai 4 layer dengan perbedaan dari OSI layernya itu. Kalau OSI layer itu pada ketiga layer itu langsung disatukan di TCP/IP. Jadi 3 layer OSI yakni application, presentation, dan session itu disatukan pada TCP/IP menjadi application layer gitu. Nah, untuk transport itu sama ya, dia tidak berubah. Nah, selanjutnya ada network. Di network ini di TCP/IP itu berubah namanya menjadi internet, tapi mungkin untuk fungsinya sama aja ya. Oke, selanjutnya untuk 2 layer terakhir atau data link atau physical, data link dan juga physical ini dia disatukan menjadi satu layer, yakni link disebutnya ya pada versi pertama. Dan untuk pada versi kedua atau versi terbaru dia mempunyai 5 layer ya untuk TCP/IP. Mungkin untuk perbedaannya hanya pada penamaan dari network dan 2 layer di bawah ya. Atau untuk TCP/IP versi kedua ini sama seperti OSI layer, yakni data link dan physical gitu. Tidak menjadi satu atau link. Nah, untuk networknya juga sama ya. Dia tidak berubah menjadi internet tetapi network namanya. Ini juga masih sama gitu. Adapun untuk fungsinya itu yang pertama itu ada physical layer. Physical layer ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima sinyal secara fisik melalui media transmisi. Itu seperti kabel atau gelombang radio atau nirkabel ya. Nah, fungsinya ini yaitu mengubah data digital menjadi sinyal fisik yang dapat dikirim melalui media tadi ya, transmisi atau contohnya seperti kabel jaringan, konektor, dan repeater. Nah, selanjutnya ada data link layer ya. Data link layer ini bertugas atau bertanggung jawab untuk mengatur akses ke jaringan fisik atau ke physical dan juga mengelola alamat fisik atau MAC address. Nah, untuk fungsi utamanya yaitu menerima paket data antar perangkat di jaringan. Contohnya seperti perangkat switch ya, yang biasa digunakan itu perangkat switch pada data link layer ini atau layer kedua ini. Nah, yang selanjutnya ada network layer atau lapisan ketiga dalam TCP/IP model. Nah, lapisan ini bertugas atau bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman paket data melalui jaringan yang berbeda-beda gitu. Jadi fungsinya itu untuk mengarahkan paket data ke tujuan yang benar melalui alamat IP tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, contoh protokolnya itu menggunakan protokol alamat IP atau internet protokol gitu. Nah, perangkat yang digunakan juga biasanya menggunakan router di layer ketiga ini. Selanjutnya ada layer keempat atau layer transport. Dia ini bertugas untuk mengatur pengiriman data antar aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda gitu. Jadi fungsinya ini memastikan pengiriman data yang andal dan teratur. Adapun contoh dari penggunaan protokolnya yaitu ada protokol TCP dan protokol UDP. Untuk protokol TCP atau Transmission Control Protocol, dia bakal memperbaiki paket ketika si paket tersebut mengalami kerusakan gitu. Berbeda dengan UDP atau User Datagram Protocol, dia tidak akan mengecek atau memperbaiki paket yang rusak gitu. Nah, selanjutnya atau layer paling terakhir atau layer kelima, yakni ada application layer. Dia ini bertugas untuk menyediakan layanan dan protokol yang digunakan oleh aplikasi pengguna. Nah, fungsinya ini untuk menyediakan antarmuka antara aplikasi dan pengguna di jaringan gitu. Jadi contoh yang digunakan atau protokol yang digunakan pada application layer ini
yakni menggunakan protokol HTTPS, HTTP, FTP, SMTP ya, atau yang lainnya gitu. Nah, biasanya itu contohnya kita ketika mentransfer data menggunakan FTP atau ketika kita meng-searching di web browser gitu. Oke, mungkin itu ya secara garis besarnya untuk penjelasan layer TCP/IP. Untuk lebih kompleksnya saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya ya. Bisa kalian lihat di link deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.